dari zaman kemusyrikan hingga menuju tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga dengan kita memperbanyak membaca sholawat kepada Rasulullah, tentunya bukan hanya sekedar kita membaca akan sholawat itu saja, akan tetapi kita iringi juga dengan menjalankan semua syariat ajaran yang sudah dibawa oleh baginda Rasul, agar di yaumil qiyamah nanti kita semua mendapatkan syafaatul uzmahnya. Amin. Pertolongan yang begitu besar dari junjungan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah yang Maha Tahu, yang Maha Mendengar, yang Maha Melihat setiap kezaliman, kemaksiatan yang sudah pernah diri ini lakukan. Semoga Allah senantiasa menolong kita semua untuk kita mau mengakui bahwa sesungguhnya diri ini adalah hambanya yang lemah, bahwa sesungguhnya diri ini adalah hambanya yang berlumuran dengan dosa-dosa dan kesalahan. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menganugerahkan rasa bersalah itu kepada kita, itu adalah merupakan satu nikmat dan karunia yang begitu besar yang Allah titipkan kepada kita. Maka kita patut mengucap syukur alhamdulillah, seraya beristighfar kita memohon ampun kepada Allah atas semua dosa-dosa yang sudah pernah kita lakukan. Kita semua kan pasti punya dosa ya Pak? Pak? Ya. Pak? Ya. Emang kalau ceramah saingan sama semangka berat. Sabar Pak Ustadz. Silakan dimakan Pak. Yang mau ngerokok juga boleh, silakan, bebas. Saya lagi nggak ngerokok dulu. Rokok saya Jarum Super Pak. Nah, kode. Rokok saya apa? Jarum Super. Kurang keras Pak. Rokok saya Jarum apa? Super. Kurang keras. Rokok Jarum saya, Super. biar yang ini dengar gitu. Kita semua pasti punya salah. Kita semua pasti punya dosa. Ada nggak yang hadir di majelis pada malam hari ini yang nggak punya salah? Ada? Yang di belakang ada yang nggak pernah berbuat dosa? Ada? Dari mulai lahir sampai sekarang nggak pernah berbuat salah? Ada? Nggak ada. Kita semua pasti punya salah, kita semua pasti punya dosa. Terlebih saya yang saat ini sedang berbicara, yang sedang berdiri di depan ini, kelihatannya aja seperti orang soleh, pakai pici haji, pakai gomis. Ini mah cuma casingnya aja Pak, cuma lapisannya aja. Hati siapa yang tahu? Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita nggak boleh sombong dengan pakaian yang kita gunakan. Kita nggak boleh sombong dengan harta, pangkat, jabatan, bahkan ilmu yang kita miliki. Sebab Allah tidak pernah melihat pakaian hambanya. Allah tidak pernah melihat harta, pangkat, jabatan hambanya. Yang Allah lihat adalah walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Ya Allah lihat adalah hatinya dan amal perbuatannya. Setuju Pak? Paham? Jelas? Kalau sudah jelas, saya rasa sampai di sini saja tausiah saya. Intinya kan tausiah dipahami dan jelas ya Pak ya. Ngomong sejam 2 jam juga kalau nggak jelas buat apa? Bapak-bapak udah jelas? Bapak Ibu hadirin jamaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada seorang ustadz bicara tentang pernikahan, ustadznya belum pernah nikah, kira-kira canggung apa enggak? Canggung. Dia belum pernah tahu bagaimana rasanya malam pertama. Iya. Yang enak itu ustadz bicara tentang pernikahan, ustadz yang pernah nikah, karena dia tahu bagaimana gelombang kehidupan dalam rumah tangga, dia tahu itu. Tapi kalau yang belum pernah nikah, canggung bicara tentang pernikahan.
Begitupun ustadz yang bicara tentang walimatus safar, ibadah haji dan ibadah umroh. Kalau ustadznya belum pernah ibadah haji atau umroh, canggung apa enggak? Canggung. Yang enak ustadz yang udah pernah berangkat haji atau umroh. Begitupun tentang kematian, yang enak ustadz yang pernah Abang kita bisa aja. namanya takziah menghibur, Pak. Ya. Supaya abang kita ini jangan terlarut dalam kesedihan ya. Siap, kita Pak hibur Ustadz. beliau. Siap, Senyumnya Ustadz. lihat, masya Allah. Kalau bicara tentang kematian, Pak, hidup ini kalau orang-orang soleh memaknai dengan dua kata. Yang pertama katanya adalah dunuwun, artinya singkat, cepat. Arti dunia itu dunuwun, singkat atau cepat. Yang kedua daniun, hina atau celak artinya. Jadi makna dunia ini nggak ada bagusnya. Dunuwun, cepat, singkat, daniun, hina, celak, itu makna dunia. Nah malam ini saya pengen bahas tentang yang pertama aja. Dunuwun artinya singkat dunia ini, begitu cepat waktu berlalu. Di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala menggambarkan seorang nabi utusan Allah yang diberi umur panjang 1000 tahun kurang 50 tahun, Nabi Nuh alaihi salam. Umurnya 1000 tahun kurang 50. Kalau 1000 kurang 50 berapa, Pak? 950. Berapa? Ini orang pasar nih kayaknya 9,5 begitu. 950 tahun. Lama apa enggak 950 tahun? Ini biasanya kita kalau nisfu Sa'ban baca Yasin 3 kali. Yasin yang pertama minta doanya apa? Minta panjang umur dalam taat ibadah kepada Allah. Seumpama Allah kabulin umur kita 950 tahun, mau apa enggak? Kan minta panjang umur. Udah nggak kelihatan bentuknya ya. Udah kayak kerupuk kulit siramin air. Kalau umur 17-20 jigoh masih bagus tuh, ganteng, lesung pipit kanan kere cakep. Kalau udah 50, 60, 70 lesung pipit bukan kanan kere, selebar muka lesung pipit semua. Di dalam sebuah keterangan riwayat hadis disebutkan tuh ada seorang malaikat yang bertanya kepada Nabi Nuh, "Ya atwalal anbiya'i umuran, wahai nabi yang paling panjang umurnya. Kaifa wajadtal hayata? Bagaimana engkau merasakan hidup di dunia ini selama 950 tahun?" Nabi Nuh ditanya sama malaikat. Kata Nabi Nuh, "Wajadtul hayata kadarin laha babani dakhaltu min ahadihima wa kharajtu min al-akhari." Kata Nabi Nuh, aku hidup di dunia ini selama 950 tahun seperti sebuah rumah yang memiliki 2 pintu. Dakhaltu min ahadihima wa kharajtu min al-akhari. Aku masuk dari salah satu pintunya dan aku keluar ke pintu yang lainnya. Diibaratkan kita punya sebuah rumah nih Pak nih, ini rumah nih. Ada pintu depan, ada pintu belakang. Di sini masih ada nggak pintu belakang? Ada. Alhamdulillah. Kan ada tuh yang belakang udah nggak ada pintu, udah tembok orang ya. Kalau ada sebuah rumah punya 2 pintu, pintu depan, pintu belakang. Pertanyaannya, kalau kita masuk dari depan rumah kita keluar ke pintu belakang butuh waktu berapa lama? 5 menit. Berarti rumahnya seablak-ablak itu. Orang Betawi bilang seablak-ablak. 5 menit lama nggak? Lama. Masuk dari depan keluar ke pintu belakang 5 menit. Ada lapangan bola itu rumah. Ada kolam renang. Ada lapangan tenis. 5 menit lama Pak. 3 menit termasuk lama. 1 menit 60 detik masuk dari depan rumah keluar ke pintu belakang 60 detik. 1, 2, 3 termasuk lebar itu rumah. 1 hektar. Cuman hitungan detik.
Apalagi rumah saya RSSSSSS, rumah sangat-sangat sempit sehingga susah sekali selonjoran. Ketemunya dapur sumur. Itu yang dirasakan oleh Nabi Nuh alaihi salam, hidup di dunia ini selama 950 tahun seperti sebuah rumah yang memiliki dua pintu. Dakhaltu min ahadihima wa kharajtu min al-akhari. Aku masuk dari salah satu pintunya dan aku keluar ke pintu yang lainnya. Begitu singkat, begitu cepat waktu berlalu. Padahal Nabi Nuh hidup di dunia ini selama 950 tahun. Apalagi kita. Umur umat Nabi tuh, waktu saya belajar sama Ustadz Hakim tuh, saya santrinya beliau. Umur umat Nabi udah di warning sama Rasulullah. Kata Rasulullah, umur umatku baina sitin wasab'ain, antara 60 sampai 70 tahun saja. 60 sampai 70 tahun. Makanya malam hari ini kalau ada yang umurnya 59 tahun 11 bulan 29 hari, siap sih. Yang ngomong bukan saya, Pak Nodian yang ngomong. Nggak begitu, Pak. Maut mah nggak ngurut ya. Maut nggak ngacak, dia mah ngacak. Sahabat saya Ustadz Jeffrey Al-Bukhari meninggal di usia muda 43 tahun. Guru kita bersama Allahyarham Al-Habib Munzir Al-Musawa meninggal di usia 40 tahunan. Mantan pacar saya Nike Ardila mati muda juga. Kalau bicara pantas, Nike Ardila sama Manori duluan mana yang pantas mati? Manori atau Nike Ardila? Manori, tapi maut berkata lain. Nike Ardila yang masih muda mati duluan, Manori belakangan. Itu di Depok. Ada anak muda punya bapak umurnya 69 tahun 11 bulan 29 hari. Dia punya penyakit, ini orang tua, seminggu 2 kali cuci darah. Ini penyakit orang kaya. Penyakit orang kaya cuci darah. Kalau dia sekali cuci darah 3 juta. Sekali cuci darah 3, berarti kalau seminggu 2 kali dia berapa? 6 juta. Tuh. Jadi ketergantungan dengan cuci darah. Penyakit orang kaya. Kalau kita jangan, kita cukup pano, budik, cukup kurap tuh. Jangan dah, itu penyakit orang kaya. Ini dia punya anak umurnya 39 tahun, belum 40. Seminggu 2 kali nganterin abahnya cuci darah ke rumah sakit. Cuci darah seminggu 2 kali. Kalau bicara pantesan mana mati duluan? Bapaknya apa anaknya? Bapaknya, sebab udah tua sakit-sakitan. Tapi maut berkata lain. Bapaknya yang masih, anaknya yang masih muda, gagah, mati duluan. Bapaknya sampai sekarang masih hidup, Pak. Tuh, jadi yang anak muda jangan ngerasa masih muda, bahaya, hati-hati. Emang itu yang trek-trekan di jalanan yang mati anak muda apa aki-aki? Yang ngetrek tuh. Bocah. Yang mati kelabing anak muda apa aki-aki? Kelabing itu kelayaban bingung, Pak. Dan kalau kematian itu sudah hadir kepada diri manusia, seorang hamba Allah, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Gak ada yang bisa majuin, gak ada yang bisa mundurin. Ini mohon maaf lahir batin, Pak, suara saya rada serak karena dari pagi saya belum pulang, cuman mandi ganti baju langsung ke sini karena abang saya baru sempat saya takziah ke sini. Mohon maaf lahir batin. Malam hari ini ada acara bersama dengan Bapak Yusuf Kala karena abang saya ingat belum sempat takziah, maka saya hadir ke sini. Itu yang pertama. Yang kedua, bersama Bapak Yusuf Kala emang saya nggak diundang, Pak. Ya kalau nggak diundang ngapain ke sono? Dengan di sini udah ada keripik singkongnya, ya, jelas. Wah, sabotase nih. Oh, digede. Terusin nih. Terusin.
Di sini kalau tausiah kematian sampai jam berapa biasanya? Ini takziah apa muludan? Guru maafin ya, bentar ridhonya ya. Pak. Jadi siap-siap kita 60-70 gitu. Itu udah patokannya. Walaupun kita sampai sekarang diberikan umur oleh Allah Subhanahu wa taala masih hidup, itu cuma sisa umur kita. Gitu. Tinggal sisa. Jadi kalau ada yang ulang tahun, dia joget-joget lain sebagainya, itu harusnya dia paham ya, karena mereka nggak paham. Kalau paham, kalau kontrak hidup di dunia 40 tahun, kalau seandainya dia tahu kontrak di dunia umurnya 40 tahun, kemudian di umur 39 tahun dia merayakan ulang tahun, berarti kontrak hidup dia tinggal berapa tahun? Tinggal setahun lagi. Kalau seumpama kita tahu nih bulan depan kita bakal mati, seumpama kita tahu bulan depan kita bakal mati, dari sekarang kita ngapain aja? Nggak pulang-pulang di masjid aja. Belum waktunya aja juga udah ngejontrot di situ. Berangkat hari Jumat, kalau perlu hari Kamis sudah di masjid ya. Masalahnya buat kita nggak ada yang tahu kapan kita akan kembali menghadap Allah. Itu masalah buat kita. Ada yang bisa jamin malam hari ini kalau besok kita masih hidup? Ada yang bisa jamin? Nggak ada yang bisa jamin. Kematian itu Pak, kata Rasulullah, itu lebih dekat daripada suapan makanan yang mau kita ambil dari depan kita. Kematian itu. Sebab kalau dia udah datang, itu nggak ada yang bisa ngerubah. La yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Gitu. Ada yang apa namanya, pulang habis dari kantor kemudian minta dikerokin sama istrinya, lagi dikerokin nggak ngomong lagi, ya udah nggak tahu, udah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada yang habis pulang tahlil Pak. Ini kan kita semua calon-calon mati ya Pak ya. Bicara kematian itu udah pasti calon mati. Cuman kita kalau kata Imam Ali begitu, Imam Ali mengatakan kita sering mempersiapkan sesuatu yang belum pasti terjadi. Contoh, saya sama Bang Iwan janjian nih, karena kita sama-sama hobi mancing kan ya. Hari Minggu kita mau berangkat mancing Bang Iwan. Itu hari malam Sabtu Pak, saya sama Bang Iwan bikin umpan pancing Pak. Udah sibuk bikin umpan pancing dari mulai hari Sabtu malam Minggu. Umpan pancing pakai sarden ya, ikan tuna. Itu saya heran itu ya, kalau kita bikin umpan pancing pakai sarden, ikan tuna, pakai keju, padahal yang mancing makan ikan gesek gitu. Jadi hebatan buat umpan pancing. Janjian saya Bang Iwan hari Minggu saya tunggu di Galengan. Itu ya. Begitu subuh pagi hari Minggu perut saya mules, moncor-moncor Pak. Sakit perut. Mancing gak? Yang gila mancing juga Ustaz. Moncor-moncor di empang biarin gitu. Rencana boleh kita, tapi Allah yang menentukan. Sering kali kita mempersiapkan sesuatu yang belum pasti terjadi, tapi kita lupa mempersiapkan sesuatu yang udah pasti terjadi. Apa itu? Kematian itu udah pasti terjadi. Kita lupa mempersiapkannya. Maka bersyukurlah kita kepada Allah, termasuk saya pribadi. Sampai saat ini masih diberikan hidup oleh Allah. Ada waktu untuk kita taubat kepada Allah. Kita ya tadi kita semua pasti punya salah. Gitu ya. Maka sebagai hamba Allah jangan kita pernah merasa orang yang paling bersih gitu ya, jangan pernah kita merasa orang yang paling benar dan begitu, sebab nggak ada manusia yang tidak berbuat dosa kepada Allah illa baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena Rasulullah maksum, terpelihara daripada kesalahan dan dosa-dosa.
Bapak Ibu hadirin jamaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Ini hadis sering disampaikan dan ini terakhir dari saya. Ini hadis kita sudah hafal ya. Buat kita semua, para orang tua dan anak-anak yang masih hidup. Ketika anak cucu keturunan Adam meninggal dunia, semua amal terputus sudah. Saat ini orang tua kita yang berada di alam kubur nggak lagi ngarepin beras sekarung 2 karung. Saat ini orang tua yang ada di alam kubur nggak lagi ngarepin deposito bank yang ada di rekening anak-anaknya. Ya, semua amal terputus. Illa min salasin kata Rasulullah, kecuali 3. Yang pertama sedekah jariyah, sedekah jariyah. Kita yakin almarhum, almarhumah, orang tua kita waktu masih hidupnya ada pembangunan jalan dia bantu, pembangunan masjid dia bantu, anak-anak yatim dia santuni gitu ya. Makanya apa, kita mumpung masih hidup ya, harta yang kita miliki gunakan untuk di jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Ada pembangunan masjid kita bantu, anak-anak yatim kita santuni, janda-janda muda kita kawinin. Nyambung aja kalau ke situ, saya heran. Sedekah jariyah. Ketika kita sudah berada di alam kubur, walaupun kita sudah meninggal dunia, itu masjid yang pernah kita sumbang dipakai buat sembahyang sama orang, pahalanya ngalir terus ngalir gitu. Yang kedua, au ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Makanya ketika kita berucap, berucaplah yang baik-baik. Ketika kita berucap yang baik-baik, orang pakai itu ucapan kita, walaupun kita sudah meninggal dunia, pahalanya ngalir terus. Walaupun kita bukan ustadz, walaupun kita bukan kiai, walaupun kita bukan ulama, tapi karena ucapan kita baik, didengar orang, dipakai dalam kehidupan, maka itu menjadi ilmu yang bermanfaat. Au ilmin yuntafa'u bihi. Yang ketiga, yang terakhir, awaladin salihin yad'ulah. Ketika jenazah kita sudah berada di alam kubur, orang tua kita sudah berada di alam kubur, yang ditunggu saat ini adalah doa dari anak-anak yang soleh dan solehah. Cuman itu yang ditunggu. Yang masih punya orang tua angkat tangan. Yang masih punya orang tua angkat tangan. Ini anak yatim semua ya. Yang masih punya orang tua angkat tangan. Bapak ibu, emang banyak aki-aki jadi yang udah nggak ada orang tuanya, bapak atau ibunya yang udah nggak ada, bapak nggak angkat, ibu nggak angkat ya. Alhamdulillah, terima kasih Pak, maaf ya, terima kasih. Beruntunglah orang-orang yang orang tuanya masih ada di dunia ini, baik bapak atau ibu. Saya katakan beruntung. Maaf, kenapa? Karena masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa berbakti kepada mereka ketika mereka masih hidup di dunia ini. Beruntung. Makanya kalau ada bapak kita galak, galaknya dia bukti tanda kasih sayang orang tua kepada anaknya. Emak bawel, bawelnya emak bukti tanda kasih sayang emak kepada anak-anaknya. Kalau dulu waktu masih hidup orang tua kita ngomelin kita sembahyang, ntar kalau udah meninggal dunia mereka nggak bisa lagi ngomel. Kalau dulu waktu mereka masih hidup di dunia kita begajulan, nah keluar dari bahasa Betawi dah. Kita begajulan di dunia, orang tua kita masih bisa nasihatin kita. Tapi begitu mereka sudah berada di alam kubur, mereka nggak bisa apa-apa. Sekarang saya mau tanya lagi, ada nggak yang sudah bisa membalas jasa ayah ibu kita? Kalau ada tunjuk tangan, saya mau lihat mana dia orangnya. Yang udah bisa ngebalas jasa ayah ibu kita? Gak ada. Gak ada. Sampai kapanpun kita tidak akan pernah bisa membalas jasa kedua orang tua kita. Sampai kapanpun gak akan. Seumpama nih kampung apa nih? Manggis, Cimanggis, Cipayung, Cipayung, Ciputat, Tangerang Selatan. Banten. Wali kota masih Bu Airin bukan? Bukan. Oh udah ganti. Dah. Bu Airin masih CS itu? Iya. Coba itu CS. Kita punya emak, kita gendong emak kita dari Cipayung sampai ke Mekah. Kita gendong untuk memenuhi emak
ibadah umroh atau haji, kita gendong tuh emak kita dari Cipayung sampai Mekah. Jauh apa enggak? Jauh. Berdarah-darah kita punya badan. Bahkan sampai ini tubuh kita dilumuri dengan darah kita, gendong emak kita, letih, lelah. Demi Allah, nggak akan pernah kebayang satu tetes darah emak kita ketika melahirkan kita ke dunia ini. Emak tuh Pak, ketika melahirkan, bapak yang menyaksikan ibu waktu istri waktu persalinan itu coba lihat, itu bukan setetes, bersimbah darah. Saya Pak termasuk seorang suami yang ikut menyaksikan persalinan istri saya waktu melahirkan anak pertama saya. Anak saya 2 dari bini pertama saya. Udah nggak usah ditegesin. Itu waktu saya melihat istri saya tuh, saya ikut nemenin anak pertama saya melahirkan normal Pak. Padahal udah disuntik bius, ya. Sakit Pak. Kenapa saya tahu sakit? Tangan saya dicakar-cakar. Waktu ngelahirin, tangan saya dicakar-cakar. Padahal waktu bikin rambut saya dijambak-jambak Pak. Artinya emak ngelahirin kita sakit bener. Bagaimana nggak sakit? Masuk 3 on keluar 4 kilo. Ketawanya telah. Paham gak? Paham. Yang ngerti-ngerti aja. Bener. Itu waktu bini ngelahirin Pak, itu banyak saya saksikan para suami cuman di luar. Ngapain? Ngerokok. Ngerokok. Udah pembukaan berapa? Oh baru 1, ngerokok lagi di luar. Dia mah lagi berjuang Pak. Emak, bini kita itu lagi berjuang. Tuh emak kita itu bersimbah darah, bertaruh nyawa antara hidup dan mati. Itu ibu kita tuh waktu ngelahirin kita ke dunia ini. Taruhannya, pilihannya cuma 2, hidup atau mati. Tuh ibu kita. Makanya kalau ada anak yang durhaka sama orang tua, saya nggak habis pikir. Kalau ada anak yang berani ngelawan sama ibunya itu atau ayahnya, saya nggak habis pikir. Masya Allah. Makanya siksaan yang dibayar oleh Allah di dunia ini, kontan Allah bayar adalah ketika dia durhaka kepada kedua orang tuanya. Kontan Allah bayar di sini. Nggak pakai entar. Nggak pakai entar tuh kalau anak durhaka sama orang tua, nggak pakai entar. Di dunia Allah kasih langsung. Walaupun dia punya harta banyak, berlimpah, kagak bakal berkah hartanya. Nih hati-hati emak ibu bapak kita ini. Surga berada di bawah telapak kaki. Al jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga berada di bawah telapak kaki. Kenapa nggak di bawah telapak kaki bapak? Kaki bapak dekil Pak Ustadz katanya. Karena memang ibu perjuangan luar biasa. Ngandung 3 bulan, 7 bulan makin besar, ya terus sampai bersimbah darah. Itulah gambarannya. Maka yang orang tuanya masih ada, jangan pernah sia-siakan mereka. Mumpung mereka masih hidup. Yang punya harta, bahagiakan kedua orang tua kita dengan harta yang kita miliki. Mak kita pengen apa, bapak kita pengen apa, kasih. Mumpung mereka masih hidup. Ntar kalau udah kagak nyesel. Yang punya ilmu, yang punya pangkat, jabatan, bahagiakan orang tua kita dengan pangkat jabatan yang kita miliki. Yang masih sekolah, bahagiakan mereka dengan prestasimu di sekolah. Yang masih kuliah, mumpung mak kita masih hidup, bapak kita masih hidup. Ntar kalau udah meninggal dunia, apa yang mereka harapkan kecuali doa awaladin solihin yad'ulah. Ini saat ini almarhumah uminya Bang Iwan bahagia